Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ada 5 bentuk kesusahan hidup yang digilirkan kepada setiap manusia, yang mana tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosanya. Dalam hidup, manusia tidak pernah luput daripada kesusahan. Tidak selamanya hal-hal yang menyenangkan akan terus berlaku dalam kehidupan manusia. Bahkan para nabi pun sebagai manusia yang termulia dan teragung tak luput daripada ujian dengan berbagai macam cobaan. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik itu pada dirinya sendiri, pada anaknya, ataupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah, terdapat 5 jenis ujian yang digilir ke setiap manusia, dan semua akan merasakannya, yang mana tujuannya tentu baik di sisi Allah, yaitu untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Adapun 5 jenis kesusahan yang digilir oleh Allah kepada manusia, di antaranya jenis yang pertama adalah keletihan. Keletihan adalah kesusahan yang pertama yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Keletihan ini biasanya terjadi pada seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah. Karena merasakan keletihan yang berat dan sangat merasa lelah, sehingga ia enggan ataupun sukar untuk melakukan aktivitas lain. Tetapi percayalah bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, yaitu jika seorang tersebut dapat mengatasi keletihan yang dihadapinya, yaitu dengan bernilai ibadah kepada Allah. Jenis kesusahan yang kedua adalah sakit. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit dalam hidupnya, walaupun itu hanya sekali. Sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lain pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5661. Di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu perkara yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan akan dihapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2572. Nah, hanya karena sakit terkena duri saja pun dosa-dosa kita akan dihapus. Bagaimana lagi dengan penyakit lain? Nah, itulah sebabnya kita harus bersabar jika kita mengalami sakit. Sebab itu adalah tujuannya Allah beri untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jenis kesusahan yang ketiga adalah kekhawatiran ataupun kebimbangan. Rasa khawatir harus perlu diatasi dengan baik. Jika tidak, akibatnya sangat fatal. Serahkanlah semua urusannya kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasilnya biarlah Allah yang menetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun kesusahan yang keempat adalah gangguan. Kadang di saat kita melakukan perkara yang baik saja pun, ada saja yang mengganggu. Ada yang menghalangi, bahkan ada yang mencaci maki. Nah, jika kita bersabar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jenis kesusahan yang kelima yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia adalah kesedihan. Setiap manusia pasti tentunya mendambakan kehidupan yang menyenangkan, yaitu dengan penuh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Tetapi mustahil dalam hidup manusia itu semua penuh dengan kesenangan. Dan Allah akan memberikan kesedihan kepada manusia.
yaitu pasti semua mendapat giliran. Contohnya, ditinggalkan seorang kekasih memang sangat membuat duka yang dalam. Memang meski hati sudah mengikhlaskan kepergiannya, tetapi perasaan sedih itu tidak bisa dipungkiri ataupun masih bersemayam di dalam hati kita. Tetapi jika kita bersabar dengan kesedihan itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam buku Latahjan, Al-Qadami menceritakan bahwa Rasulullah selalu menyegerakan sholat ketika Rasulullah dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan ketakutan. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ketenanganku ada pada sholat." Ajaran yang diberikan oleh Rasulullah ini sesuai dengan kalam Allah, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah juga menjanjikan pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Nah, itulah 5 bentuk cobaan ataupun kesusahan yang Allah gilir kepada semua manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yaitu, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang mengenai dirinya pun, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5642 dan riwayat Muslim nomor 2573. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hazanah ilmu bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.